Halo pecinta sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di podcast Al Yusren. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024. Ada banyak kabar yang cukup mengejutkan, terutama terkait pernyataan pelatih Shin Tae-yong. Ia mengakui bahwa Timnas Indonesia mungkin bukan tim terkuat di Piala AFF tahun ini. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dan diskusi hangat. Mengapa Shin Tae-yong berkata demikian? Dan apa sebenarnya yang menjadi alasan di balik pemikirannya? Mari kita mulai dengan skuad yang akan dibawa oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini memutuskan untuk membawa skuad U22 sebagai tim yang akan berlaga di Piala AFF. Ini langkah yang cukup berani dan juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa kita tidak membawa skuad utama yang berisi pemain-pemain terbaik? Salah satu alasan utamanya adalah karena Piala AFF tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Jadi, klub-klub yang menaungi para pemain senior, terutama yang bermain di luar negeri, tidak memiliki kewajiban untuk melepas mereka ke timnas. Shin Tae-yong pun menghadapi kendala dalam memanggil para pemain senior ini, yang mungkin berpengalaman. Dia sadar bahwa secara kemampuan, Timnas U22 mungkin masih belum setara dengan tim-tim senior dari Shin Tae-yong tetap berkomitmen untuk berjuang maksimal, dengan target utama membawa Timnas Indonesia melaju ke babak final Piala AFF. Harapannya dengan semangat muda dan bimbingan dari Shin Tae-yong, skuad U22 ini bisa mengejutkan lawan dan meraih prestasi yang kita idamkan. Lebih dari sekadar kompetisi, keputusan Shin Tae-yong ini juga memberi kita peluang untuk mengevaluasi seberapa siap pembinaan pemain muda kita saat ini. Momen ini bisa menjadi tolak ukur penting. Apakah kita berada di jalur yang tepat dalam melahirkan generasi emas sepak bola Indonesia? Timnas U22 ini adalah cerminan dari hasil kerja keras akademi-akademi lokal dan pembinaan usia muda yang selama ini kita lakukan. Jadi di ajang ini, kita tidak hanya melihat performa Timnas Indonesia, tetapi juga hasil dari sistem pembinaan pemain muda yang selama ini kita bangun. Pertanyaannya, mampukah Timnas U22 ini melampaui ekspektasi dan mencapai prestasi yang kita harapkan di Piala AFF 2024? Ataukah mereka masih harus belajar dan berkembang lebih lanjut sebelum bisa membawa nama Indonesia lebih tinggi? Ini adalah ujian besar untuk Garuda Muda, dan tentunya ini juga ujian besar untuk Shin Tae-yong dalam memimpin mereka di panggung bergengsi ini. Mari kita dukung sepenuhnya perjuangan Timnas U22 di Piala AFF ini. Mereka mungkin tidak membawa nama besar dari pemain-pemain senior, tetapi mereka membawa semangat baru dan harapan untuk masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini, dan nantikan terus kiprah Garuda Muda.